Jadi kalau Anda mau benerin estrogen, testosteron, mau promil, mau jantung sehat, tulang, sendi, pencernaan ini kan. Nah, masukkan dalam daftar menu Anda setiap hari. Yang tadi saya mau cerita yang blue zone itu, ya. Blue zone itu ceritanya salah satu yang mereka kerjakan itu Bapak sekalian adalah mereka tuh dalam daftar menu makan mereka tuh pasti ada menu yang sifatnya nuts and seed, kacang dan biji-bijian. Maka saya minta ke panitia kan, saya bilang coba nih disiapin biji-bijian. Ini kan kayak ada kedelai, ini biji-bijian kan, atau kacang pistachio kayak begini, ya. Mereka ini selain serat, ya, juga punya banyak bahan-bahan yang kayak mungkin pistachio, ini pistachio kan, yang biasanya beli kalau haji. Ya, tapi ini sebenarnya kacang yang sangat baik kalau memang susah tidur, bisa makan kacang ini. Ya, misalkan suami susah tidur gitu kan, di sini kasih kacang ini. Nanti tapi lama-lama bisa nggak tidur juga. Kenapa harganya mahal? Enggak lah. Biji-bijian, nut and seed. Nah, masukkan dalam daftar menu Anda setiap hari. Ya, biji, termasuk kayak biji biji apa? Biji habatus sauda. Nah itu saya pernah share kan waktu itu kalau nggak salah si ini nih rumput laut ini bagus buat tulang sendi, pencernaan ini kan banyak, hampir 80 mineral ada di sini. Cuman kita biasanya makannya Ramadan doang. Itu pun pakai sirup, pakai es. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, kita akan menyesal Ramadan yang berlalu kita makannya sama kayak 11 bulan yang lain. Sayang. Karena Ramadan itu bulan bersih-bersih. Jadi kalau Anda mau benerin estrogen, testosteron, mau promil, mau jantung sehat, itu Ramadan lah waktunya. Subhanallah. Cuman sayangnya apa? Banyak orang akhirnya ketika Ramadan datang, tiba, hari pertama Ramadan beratnya ditimbang sama dia 70 kilo misalkan. Hari terakhir Ramadan 75 kilo. Ini tidak benar. Kalau versi beneran dia praktek puasa ya. Makanya ada seorang dokter, saya pernah baca itu, dia bikin program. Ya Allah, saya bilang kalau umat Islam, kalau dia seandainya tahu syariat ini, wah masuk Islam itu dokter Amerika itu. Dia bilang, dia bikin program bersih-bersih badan untuk merestorasi badan. Ya, metabolisme, sistem enzim dengan bikin program 3-day fasting. Puasa 3 hari. Ada kan Islam kan? Ada. Dan selama 3 hari itu dia bilang, dia nggak makan. Dia bikin program itu selama 3 hari itu itu bayar programnya. Bayar, dipandu. Pandu untuk apa? Minum air. Water fasting dibikin sama dia. Itu subhanallah sekarang ya. Modal itu doang ya. Modal puasa begitu cuma minum air doang, tapi badan dikondisikan ya, tergantung tiap orang ya. Makanya saya pernah cerita juga tuh, Nabi itu kan pernah disebutkan riwayat ya. Tentunya bukan karena nggak ada makanan, mungkin Nabi memang milih kayak begitu dan saat itu memang beliau nggak mau minta mungkin gitu ya. Akhirnya 1 bulan tuh Nabi cuma makan kurma sama air Zam-Zam. Itu detox sebenarnya. Kalau kuat. Nabi kan udah kuat. Jadi Nabi itu kan zikirnya beliau tuh sudah makanan buat beliau kan. Gitu. Jadi 3 days fasting itu. Ya. Air aja Tek. Itu kalau pakai versi ayamul bidnya kita, berarti nanti Anda sahurnya air, bukanya air, terus tuh. 24 jam saja orang berpuasa, itu subhanallah sekalian. Testosteron dia akan kembali teriset, estrogennya teriset, semua riset 24 jam. Tapi tanpa makanan, air aja modalnya. Apalagi 3 hari. Tapi kondisikan badan ya. Dan kalau itu niatnya puasa, jangan niat untuk sehat, jangan. Niatin puasa secara syariat.
Aku niat puasa karena Allah, bukan aku niat puasa untuk sehat, tidak boleh. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini juga sama. Jadi nut and seed tadi itu. Jadi serat-serat itu ya. Termasuk ini nih rumput laut ini. Ya. Jadi ini kalau Anda ini nih misalkan ya Anda blender ini juga sudah bisa jadi skincare dan obat kulit yang sangat baik. Ini rumput laut nanti di blender, kasih sedikit air gitu ya. Lalu nanti kasih madu sedikit lah. Lalu itu kan jadi pasta deh kan. Kental, nah itu yang ada apa tuh eksim apa segala macam itu bisa dikasih itu. Termasuk yang buat kepala misalkan ada ketombe juga bisa kasih itu. Diminum juga boleh, apalagi ini ditambahkan dengan apa tuh soda, di blender sama bersoda itu Anda minum. Tulang kuat apa pencernaan juga bagus kayak begitu ya. Nah, serat tadi sudah dapatkan beberapa kan minyak-minyakan, dan termasuk di situ mereka juga sangat tinggi konsumsi minyak zaitunnya. Ya, bisa sampai 10 sendok makan sehari minyak zaitunnya. Di blue zone itu loh. Terutama yang di Mediterranean seingat saya. Berarti bagus yang minum minyak zaitun, bagus. Pertanyaannya minyak zaitun apa yang bagus? Nah itu dia tuh. Minyak zaitun yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Apa mereknya? Gak ada lah mereknya. Mereknya adalah syarqiyati wala gharbiyah. Zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas unar. Zaitun yang tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Ya. Apa itu? Kalau menurut yang saya pelajarin itu zaitun-zaitun yang tumbuh di Syam. Syam itu apa? Kawasan Palestina, Lebanon, Syria, itu Syam. Kalau sekarang Anda lihat megahnya katanya peradaban minyak zaitun di Spanyol segala macam itu cuma sisa peradaban Islam di Andalus yang ditanam oleh kaum muslimin di sana. Spanyol yang terbaik. Justru malah dari negeri yang diberkahi. Ya, seperti itu. Nah, zaitun ya. Dok, susah zaitun, mahal pula. Gak apa-apa, minum VCO aja. Minyak. VCO kan dari ini kan. Rutin diminum tuh tiap hari. Serat, lemak. Nah, berikutnya, bagi sekalian, zuhur jam berapa ya? Masih lama. Selesai aja. Oh, alhamdulillah. Berarti nggak usah ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan kita harus stop. Kalau nanti saya mau ajarin sesuatu yang menarik, ya daripada ada pertanyaan. Karena pertanyaan itu aja sudah tahu saya. Kan sejarah berulang aja, gak jauh-jauh dari itu. Nah, kemudian itu kan serat, ya termasuk juga enzim. Nah, saya mau cerita sedikit. Enzim-enzim serat tadi juga Anda bisa dapatkan dari mereka-mereka ini. Buah-buahan ini. Ini apa? Ini duren. Nanas. Nanas ini gulanya tinggi kan? Yang menariknya apa Bapak sekalian? Banyak enzim di sini sebenarnya yang Allah berikan kepada dia, dan salah satu yang si enzim ini yang paling tinggi di sininya. Aslinya sebenarnya nanas itu dari kulitnya sampai ke ininya itu tinggi enzim. Cuman kita kan nggak makan kulit. Tapi kulitnya itu bisa diolah sebenarnya untuk jadi bahan enzim buat pupuk. Kulitnya. Ya, tapi ini masya Allah nih kan bromelin itu salah satu yang saya ketahui nih sih. Itu tingginya juga ada di sini setahu saya. Jadi kalau lagi pencernaannya bermasalah, nah caranya gimana? Nih nanas nih, Anda ambil misalkan. Kemudian ambillah garam, cocolin sedikit, makan. Kunyah. Dokter, saya mau blender. Jangan. Kenapa jangan di blender? Kalau di blender, buah-buahan kalau di blender setahu saya gulanya akan naik. Jadi Anda makan jeruk 2, ya jeruk 2 sama jeruk yang di blender itu beda gulanya. Ya jadi jangan terlalu sering makan yang di
Blender. Banyak orang malah justru di blender itu apa? Buahnya sepotong, airnya banyak, gulanya seperempat gelas. 3 bulan dia rutin mengkonsumsi jus buah, cek gula darah. Insya Allah naik. Tidak ada benar itu. Ya, kayak begitu ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau nanti bilang sama abang buah itu, bang, Thomas bikin jus nanas murni. Itu murni aja. Kalau memang pengen makan jus, jangan kasih gula lagi karena gulanya sudah cukup tinggi. Jadi buah-buahan ini bagusnya diapain? Dimakan. Ya.